Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, belajar dan selalu belajar. Pertemuan kali ini Pak Gus akan melanjutkan materi terkait dengan kelanjutan materi kecepatan yang kemarin sudah Pak Gus bahas ya. Kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat ya. Kemudian pada video kali ini Pak Gus akan melanjutkan pada materi GLB dan GLBB ya. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Coba ikuti tutorial Pak Gus. Pada materi GLB, ya, kemudian ini GLBB, ini perlu kalian saya mantapkan konsepnya karena di dalam perbedaan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ini kalian banyak yang masih belum memahami materinya ya. Kali ini pada video kali ini silakan diperhatikan secara seksama perbedaan dua gerakan ini ya, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Oke, yang pertama gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan. Kita punya konsepnya, misalkan mobil itu bergerak dari posisi A misalkan ini ya, ini posisi A, berarti ini saya misalkan ini V0 sama dengan 0 misalkan. Kemudian bergerak pada posisi A, seret, kemudian ini bergerak pada posisi B. Nah, ini di dalam gerakannya, karena ini gerak lurus beraturan, yang beratur itu apanya? Yang beratur adalah kecepatan. Berarti di sini V-nya adalah konstan. Kalau di sini awalnya adalah 0, kemudian dia bergerak dengan V. Nah, V yang gerakannya di sini adalah konstan, tidak ada perubahan. Jadi V-nya konstan. Setiap titik di sini V-nya adalah sama. Itu kuncinya. Kemudian apa? Berapa besarnya A? A di sini adalah 0. Karena kecepatannya konstan, berarti tidak ada percepatan atau perlambatan. Ya, nilai A sama dengan 0. Ini. Kemudian kalau kita ingin mencari berapa besar jarak dari A sampai B, berarti SAB, karena ini adalah kecepatannya konstan, V kali T itu aja. Jadi kecepatan kali waktunya. Ini untuk mencari S-nya. Oke, bisa dipahami ya? Ini sangat sederhana sekali konsepnya ini. Kemudian saya lanjutkan, kalau kalian nanti akan mengenal grafik ya. Jadi kalau kalian ingin mengenal grafik, kalau saya gambarkan grafiknya misalkan ini S dengan T misalkan, berarti ini adalah jarak, ini adalah waktu. Dengan perubahan waktu juga ada perubahan jarak. Grafiknya tinggal begini aja. Dengan perubahan waktu juga ada pertambahan jarak. Grafiknya seperti itu. Kalau dihubungkan dengan grafik V dengan T bagaimana Pak Agus? Karena V-nya konstan, ya grafiknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Sederhana sekali. Bagus, berharap kalian bisa menguasai konsep ini. Yang perlu diingat pada gerak lurus beraturan ini, V-nya adalah konstan, besar nilai A sama dengan 0. Ya. Oke, tidak ada masalah ya. Saya lanjutkan. Dalam materi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, kalau saya misalkan di sini ada mobil dan di posisi A misalkan bergerak dengan kecepatan awal V0 ya, seret, kemudian di sini nyampe di sini dengan kecepatan VT misalkan ya, ini yang awalnya diam kemudian dia bergerak kecepatannya menjadi VT. Di dalam kecepatan setiap titik di sini mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana Pak Agus? Perubahannya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ya, ingat, di dalam gerak lurus berubah beraturan berarti kita punya konsep di sini V adalah berubah. Ingat ya. Artinya kalau berubah itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kemudian kalau ini ada perubahan V, berarti di sini juga ada perubahan A. Di sini besarnya adalah konstan. Ingat ya, berarti besarnya A adalah konstan. Besarnya V berubah.
berubah ya. Artinya berubah itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Oke, berarti kita punya konsep ini di dalam GLBB. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari panjang lintasan atau perpindahan dari A menuju ke B misalkan ini ya, posisi awal, posisi akhir. Kalau kita ingin mencari SAB, karena ini adalah gerakannya GLBB ya, kita perlu mencari V-nya dulu. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah ini, kenapa Pak Gus menulis di sini plus minus? Kenapa? Bisa dipahami? Oh ya, betul ya. Jadi plus minus ini berlaku untuk A. Kalau ini positif berarti ini dipercepat. Kalau ini A-nya negatif berarti diperlambat. Jadi ini ada dua konsep di situ. Kenapa positif, kenapa negatif? Ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau mencari SAB bagaimana Pak Agus di sini? Berarti ya ini tinggal V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ini konsepnya. Kalau mencari perpindahan dari A menuju B, ada nilai A di situ. Ya, A besarnya konstan. Oke, setelah rumus ini saya hubungkan, ini nanti akan muncul rumus baru yaitu VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2AS AB. Bisa dipahami? Ini kalau misalkan T-nya saya substitusikan di persamaan ini, nanti akan muncul persamaan ya, sederhana sekali. Kemudian kalau kalian sudah memahami konsepnya ini, nah sekarang bagaimana hubungannya dengan grafik Pak Gus? Misalkan grafiknya S terhadap T, berarti ada perubahan S, ada perubahan T. Karena di sini posisi awalnya kita anggap V0, berarti ada V0 di situ. Ya, berarti nanti grafiknya bagaimana? Seperti ini grafiknya. Karena di sini ada V0, kemudian ini ada perubahan kecepatan ya, ada perubahan jarak, kemudian ada perubahan waktunya. Ya, kalau saya gambarkan ini nanti akan berbentuk kurva begitu. Nah, begini ya. Nah, ini. Karena apa? Karena fungsi di sini adalah ada persamaan kuadratnya. Jadi tidak lurus grafiknya ya, membentuk kurva. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ke grafik V terhadap T. Jadi kecepatan terhadap waktu. Di sini ada V0. Ya, berarti nanti ada perubahan set menjadi VT seiring dengan perubahan T-nya. Kalau kita ingin mencari jarak ya atau besarnya perpindahan dari grafik ini nanti mudah sekali. Kalian bisa mencari luas bangun ini. Jadi luas bangun itu sama dengan jarak atau perpindahan S-nya. Ya. Yang perlu kalian ingat di dalam konsep ini, yang pertama adalah V-nya berubah, A-nya konstan. Kalau rumusnya ini nanti karena ini Pak Agus menghubungkan dengan plus minus di situ, plus minus hubungannya adalah kalau plus dipercepat, kalau min diperlambat, itu nilai A-nya. Baiklah, demikian penjelasan terkait dengan GLB dan GLBB. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian sudah memahami, silahkan mengerjakan soal-soal yang ada di LKS kalian ya. Kemudian untuk konsultasi dengan Pak Gus boleh mengisi pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.